Mungkin kita mulai dengan bacaan maulid. Oh ini Habib ya? Itu aja. Habib ya? Cepet. Ya, iya. Habib mana? Itu. Itu. Ada. Iya. Tong awal buat Habibnya datang. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik lagi. Balik lagi. Ini kecil atau anjing? Boleh. Enggak ada. Banyak. Coba. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi'illah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram yang sama kita muliakan dan kita hormati seluruh segenap para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang telah duduk bersama kita pada malam hari ini, Al-Ustadz Khairul, Ustadz Rijal, Ustadz Toto, Ustadz Tito, serta seluruh segenap para asatidzah yang lainnya yang mohon maaf namanya tidak disebut satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat ta'zim kita kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan para alim ulama kita, para asatidzah kita, para tokoh masyarakat kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, panjang umur dalam taat, diberkahi hidupnya di dunia hingga akhirat, dan diberikan keistiqomahan untuk selalu mendoakan kita dan membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga seluruh segenap aparatur pemerintah, Pak RW beserta jajarannya, Bapak RT,
Yatim serta jajarannya, yang mohon maaf namanya tidak disebut satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau semua. Hadirin wal hadirat, mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam acara Maulid Arba'in yang mulia ini. Walaupun malam hari ini hujan rintik-rintik ya, sebetulnya enak di rumah duduk-duduk rebahan tiduran, tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita kumpul di sini, dan mudah-mudahan hujan yang turun pada malam hari ini adalah hujan yang membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit air penuh dengan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan semakin banyak tetesan yang turun, semakin banyak keberkahan yang kita dapatkan. Amin. Dan mudah-mudahan tentunya kita di sini karena cuacanya hujan begini, Allah lipat gandakan pahalanya berlipat-lipat ganda. Amin. Sebab sebagaimana disebutkan at-thawab biqadri ta'ab. Pahala ibadah itu tergantung capeknya kita. Makin capeknya kita beribadah, makin besar pahala yang bakal kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan malam hari ini Allah lipat gandakan pahala kita, dan mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang membawa keberkahan dari Allah dan membawa maghfirah dari Allah, serta mudah-mudahan menjadi sebab terkabul segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan dunia kita, agama kita, hingga kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan maulid. Namun sebelumnya Al-Bagir minta maaf karena minta waktu dulu untuk tausiah, karena setelah ini akan ada acara lagi. Namun acara inti sebetulnya acara maulid itu adalah di pembacaan maulidnya. Apapun pembacaan maulidnya, mau itu maulid Syaraful Anam, mau itu maulid Barzanji, mau itu maulid Ad-Dibai, Simtud Duror, Dia Ulami, Syuruhut Tuhur, atau maulid-maulid yang lainnya. Acara inti dalam acara maulid adalah pembacaan maulidnya. Itu sebetulnya acara intinya. Nah, di sini baca apa? Barzanji, kadang Diba, kadang Simtud, apapun ya, karena sebetulnya itulah acara inti daripada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Ni'matul Kubra, beliau mengatakan, ma min baitin au masjidin au mahillatin quri'a fihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam illa hafatil malaikah dalikal bai' au masjid au mahillah wa sallatil malaika ahla dalikal makan wa ammahumullah birrahmah war ridwan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan, apabila satu tempat, apapun tempat tersebut, baik itu rumah, musola, masjid, lapangan, gang, atau tempat apapun, dibaca di situ maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun maulidnya, apapun rawinya, mau itu Syaraful Anam, Barzanji, Dibai, Simtud Duror, Dia Ulami, atau maulid yang lainnya atau rawi yang lainnya, maka malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala akan ikut berkumpul dalam acara tersebut. Alhamdulillah. Apa ini malaikat-malaikat yang kumpul? Wasolatil malaikat dzalika makan. Tenang. Yang kumpul ini malaikat bukan malaikat Israel, bukan ya. Kalau malaikat Israel kabur semua kita. Malaikat-malaikat yang kumpul, mereka mendoakan kita. Mereka mendoakan kita, meminta ampunan atas dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kemudian wa ammahumullah birrahmah wa ridwan, dan Allah Subhanahu wa taala akan
memberikan rahmat, kasih sayang serta ridhonya kepada semua yang hadir secara umum. Artinya kalau secara umum siapapun yang hadir, yang niat, yang nggak niat, yang khusyuk, yang nggak khusyuk, yang benar-benar pengen hadir atau nggak sengaja hadirnya, karena ada yang nggak sengaja hadirnya karena di WA-in mulu tetangga lagi, di grup digroin mulu ya, atau mungkin karena pas ketepatan di gang atau mungkin diundang buat benerin sound kali ya. semuanya yang dagang, yang benerin apa aja, yang jadi tim media tugasnya mungkin yang ada tugas, atau siapapun dia niat atau kagak, khusyuk atau kagak, betul-betul sengaja atau nggak sengaja dia hadir, semuanya secara umum kata beliau mendapatkan rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kalau Allah sudah meridhoi, insya Allah hajat-hajat kita bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini kumpul di acara Maulid Arba'in yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terus hadir sampai nanti acara puncak. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa sih kita di Indonesia ini masyarakat muslimnya kalau masuk bulan Rabiul Awal kayaknya kudu banget ngadain maulid ya. Ada yang maulid 12 malam, ada yang 40 malam arba'in, ada yang sampai maulid sitin 60 malam ya. Ada maulid arba'in itu pokoknya kan dari Palembang awalnya, dari Palembang ngadain maulid dari tempat ke tempat, dari majelis taklim ke majelis taklim, dari rumah ke rumah, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari lapangan ke lapangan. Ke awalnya di Palembang maulid arba'in 40, tapi sekarang di Palembangnya sendiri itu maulidnya udah jadi maulid sitin. Nah insya Allah dihegat juga nanti jadi maulid 60 malam, insya Allah jadi 1000 malam insya Allah. Nanti yang baca doanya Ustaz Tito terus ya setiap malam. Nah masyaallah hadirin rahimakumullah, kenapa sih kita kayaknya kudu banget ngerayain maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab ini cara kita mengekspresikan rasa gembira, rasa senang, rasa syukur atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana hal tersebut perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kamu punya umat, atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya mereka umatmu bergembira. Karunia dan rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab berkat lahirnya Nabi akhirnya kita tahu Islam, tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Bahkan sebab adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya Allah ciptakan alam semesta. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afla. Kalau bukan karenamu wahai Nabi Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Gak bakal Allah ciptakan dunia dan seisinya, manusia, hewan, tumbuhan, jin, malaikat, surga, neraka, seluruh alam gak bakal Allah ciptakan. Tapi berkat Allah ingin ciptakan Nabi, akhirnya Allah ciptakan alam semesta termasuk kita-kita. Alhamdulillah. Makanya kalau di Maulid Sintedurar ada hadis dari Sayyidina Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nanya, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi ayah dan ibuku berilah aku kabar, apa sih makhluk yang pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya
nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sayyidina Jabir bin Abdullah, ketahuilah bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu tafarra'a khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Dan dari cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah akhirnya Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Semuanya, malaikat, surga, neraka, jin, manusia, semuanya bersumber dari cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar, bahkan menjadi kewajiban bagi kita untuk gembira, untuk senang, untuk bersyukur atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah Allah untuk gembira, ya. Dan orang yang pertama kali ngerayain Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh sahabat, karena Nabi ini punya kebiasaan sering puasa. Setiap Senin puasa, setiap Kamis puasa. Kita punya Nabi ini sedikit-sedikit puasa, beda sedikit sama kita. Kalau Nabi sedikit-sedikit puasa, kalau kita puasanya cuma sedikit ya. Bedanya sedikit kan? Kalau Nabi sedikit-sedikit puasa, kalau kita puasanya cuma sedikit. Jadi bedanya sedikit ya. Bedanya sedikit. Kalau Nabi makannya cuma sedikit, tapi kalau kita sedikit-sedikit makan. Lagi Maulid aja pada ngunyah biasanya. Apa ini makan aja ya, sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi makannya cuma sedikit. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap Senin, setiap Kamis itu puasa. Sampai sahabat nanya, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kenapa sih kok engkau puasa mulu tiap hari Senin?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Dzaka yaumulidtu fihi." Karena di hari Senin aku dilahirkan. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau merayakan Maulidnya sendiri, bukan cuma setahun sekali, bukan cuma sebulan sekali, tapi beliau merayakan Maulidnya di setiap hari Senin. Alhamdulillah. Dan ternyata para sahabat juga pernah kumpul-kumpul, duduk-duduk, lagi duduk-duduk begini, kumpul-kumpul. Didatangin sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Didatangin sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Ma ajlasukum?" Apa yang menyebabkan kalian duduk-duduk begini? Ngapain kalian kumpul-kumpul begini? Para sahabat jawab, "Najlis nadkurullah wa nahmadu ala ma manna alaina bil Islam wa manna alaina bika." Kami duduk-duduk begini, kumpul di sini karena kami sedang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan atas nikmat adanya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya lagi, "Allah majalasta illa dzalik?" Apakah betul demi Allah kalian duduk cuma gara-gara itu? Ya, demi Allah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk cuma niat itu doang, enggak yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya beliau bersabda, "Inni lam astahlifkum tuhmatan lakum." Sebetulnya aku minta sumpah kepada kalian bukan karena aku nggak percaya sama kalian, bukan. Tapi tadi barusan ja'ani Jibril fa akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaikah. Akan tetapi barusan datang malaikat Jibril kepadaku dan memberikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan perkumpulan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat pernah kumpul-kumpul, mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan atas nikmat adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma namanya waktu itu belum ada perayaan Maulid, ya. Tapi sama kumpulnya mereka para sahabat, yaitu bersyukur atas adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita udah dibikinin tata caranya sama ulama kita. Nabi dengan puasa, mereka para sahabat berkumpul berzikir kepada Allah. Dan sekarang kita zikir iya, sholawatan iya, silaturahmi iya,
dengerin tausiah, ilmu agama, iya, yang semuanya itu ada di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga pernah merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka gembira, mereka bersyukur, mereka girang atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rasa girang ini, rasa senang ini, ya, rasa gembira atas kelahiran Nabi ini adalah suatu nikmat karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak diberikan kepada semua umatnya. Karena berapa banyak juga orang-orang yang jangankan gembira, jangankan senang, jangankan bersyukur atas kelahiran Nabi, tahu aja enggak dia sekarang udah masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita alhamdulillah bukan cuma tahu sekarang kita udah masuk bulan Rabiul Awal, tapi kita punya rasa senang, punya rasa gembira, punya rasa syukur atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak bakal Allah Subhanahu Wa Taala sia-siain. Jangankan kita orang yang Islam, orang yang beriman, orang kafir saja ketika gembira, senang, girang atas kelahiran Nabi, Allah nggak sia-siain, Allah nggak lupain. Abu Lahab, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun nggak beragama Islam, walaupun nggak beriman, walaupun di masa hidupnya sangat memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahwa Abu Lahab ini pasti masuk neraka. Dalam surat Tabat Allah Subhanahu Wa Taala sudah nyatakan, tabat yada abi lahabil wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal habi wa imratu wa hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Hafal semua nih, surat pendek soalnya sering dibaca di sholat ya. Coba kita tes surat Al-Baqarah sekarang ya. Tabat itu menjelaskan tentang Abu Lahab masuk ke dalam neraka. Allah udah nyatakan dalam Al-Quran. Tapi ternyata di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa bahwa Abu Lahab ini diringankan siksaannya di setiap hari Senin. Dalam riwayat dari antara jari ibu jarinya dan jari telunjuknya itu keluar air di setiap hari Senin. Kenapa kok bisa Abu Lahab mendapatkan keringanan tersebut? Sebab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sebagai keponakannya saat itu, Abu Lahab senang luar biasa, gembira, girang. Tuwaibah al-Aslamiyah yang waktu itu ngasih kabar budaknya datang ke Abu Lahab, wahai tuanku, keponakanmu telah lahir. Saking senangnya Abu Lahab, saking girangnya Abu Lahab, saking gembiranya Abu Lahab, sampai akhirnya Suwaibah Aslamiyah ini dimerdekakan sama Abu Lahab. Berkat itulah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ringankan siksaan Abu Lahab di setiap hari Senin. Makanya Syekh Al-Hafidh Ad-Dimishqi beliau bilang, idza kana hadza kafir ja'a damu wa tabat jadahu bil jahil mukhallada kata annahu fi yaumil isnin yukhaffafu li surur bi ahmada wa madallu bi abdilladzi kana umru bi ahmada umat masura wa mata muwahhida. Kalau saja Abu Lahab yang mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, mati tidak memeluk agama Islam, tidak beriman, kemudian mati dalam keadaan kafir, tapi gara-gara gembira atas kelahiran Nabi, Allah ringankan siksaannya di setiap hari Senin. Lalu bagaimana orang yang Islam, orang yang beriman, terus dia girang, terus dia senang, bersyukur atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bakal dilupain sama Allah Subhanahu Wa Taala perkumpulan kita. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala bakal balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan inti terpenting dari perayaan Maulid adalah biar kita makin dekat sama Nabi. Ya, kalau kita ikut Maulid, jangankan 40, 60, 100, 1000 hadir Maulid, terus kita tetap jauh sama Nabi, ngarah apa Maulidan begitu? Ya. Ngarah apa Maulidan begitu? 40 malam kita Maulidan, minum masih berdiri, pakai tangan kiri lagi. 40 malam kita Maulidan, makan masih berdiri, pakai tangan kiri lagi. Yang ringan-ringan aja nggak kita amalin, apalagi yang kita anggap berat. Ya.
inti daripada kita ngadain acara maulid-maulid semacam ini biar kita makin bisa dekat sama Nabi dan makin bisa menadani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mudah-mudahan dengan maulid arba'in ini kita semakin kenal siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin dekat siapa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kelak kita bakal dikumpulkan bersamanya di akhirat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa kita jadikan pedoman serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, setelah ini mari sama-sama kita ikuti pembacaan maulid dengan khusyuk, dengan tenang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.